Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas Madihita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan beri kesehatan dan juga hati yang rindu untuk memuji Tuhan, sehingga kita berkumpul bersama dalam ibadah kita ini. Mari kita sambut firman Tuhan yang diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan bacakan bagi kita, mari kita mengikutinya masing-masing. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada berita di TV atau di sosial media, tentu kita sering menemukan berita tentang terjadinya musibah atau kemalangan yang menimpa seseorang atau suatu daerah. Ada orang yang mengalami kecelakaan, ada musibah kebakaran, ada banjir dan sebagainya. Bahkan tadi dalam tinting kita mendengar di minggu yang lalu, saudara-saudara kita yang di Parapat mengalami banjir bandang. Belum lagi berita gempa yang ada di Pahai, Tapanuli Utara. Ada banyak kesedihan dan kerugian yang terjadi. Tapi itulah musibah dan kemalangan, tragedi. Dia bisa datang sewaktu-waktu dan bisa menimpa siapapun tanpa diduga-duga. Namun demikian, sebagai sesama dan sebagai orang Kristen, bila kita mendengar suatu berita tentang kemalangan atau musibah, bagaimana umumnya reaksi atau respon kita? Buhado tutu respon prasaata, molo tabege sada musibah terjadi tu sasahalak, manang tu sada inganan. Saya yakin umumnya pasti respon kita adalah merasa prihatin. Hidup tutu iba, kita menyayangkan. Bahkan mungkin kita berempati. Seandainya lah saya pada posisi itu, out suratu hami roi buhado naing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi pada masa Yesus bisa dikatakan memiliki respon yang agak aneh, bahkan kurang pantas ketika mereka mendengarkan ada kemalangan atau berita musibah yang menimpa orang lain. Musibah yang terjadi pada orang lain malah menimbulkan reaksi atau respon prasangka buruk dan penghakiman atas si korban yang terkena musibah. Kenapa bisa begitu? Ada pemahaman orang pada waktu itu bahwa musibah itu sama dengan hukuman Allah.
Kalau dalam bahasa sekarang, musibah itu adalah azab, Nina. Dan orang-orang yang terkena musibah, menurut mereka berarti adalah karena mereka adalah pendosa atau orang-orang yang berbuat kejahatan. Dan semakin besar dosa seseorang, maka semakin besar pula lah bentuk dari musibah ini. Semakin mengerikanlah kemalangan yang menimpanya. Karena itulah ketika seseorang mendapat kemalangan atau penderitaan, yang ada di pikiran mereka adalah ahadonaeng dosanion. Hajahatona ahadonaeng naniulanion. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terkadang juga dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami satu kemalangan atau penderitaan atau kesusahan, naboy dotu busongoni dirohata. Ahadonaeng dosaku Tuhan. Pernahkah kita demikian? Ahadonaeng dosa diopunami benasongonok kami nasopu. Dan banyak lainnya. Memang benar bahwa Allah juga dapat memakai musibah untuk menghukum umatnya yang berdosa. Jalaheado masai. Di Alkitab Perjanjian Lama kita membaca tentang Sodom dan Gomora. Karena jahatnya Sodom dan Gomora, Tuhan habisi mereka, didatangkan musibah. Kita juga mendengar, membaca di Alkitab, songon bangsa Israel. Alasai marungu-tungu tulona, Tuhan geram, tak dihukum di padang gurun. Tetapi bukan berarti ketika musibah atau kemalangan menimpa seseorang adalah selalu karena Allah menghukum. Kita juga membaca tentang Ayub. Ayub juga kan kena kemalangan. Ropanako, dibuat sude artani si Job, dirampas semua hewan ternaknya. Dan lebih malangnya lagi anak-anaknya semuanya meninggal. Tapi apakah Ayub adalah seorang yang berdosa dan dihukum Tuhan? Alkitab juga katakan bahwa Ayub itu orang yang sangat saleh. Demikian juga Tuhan Yesus. Penderitaan yang dialami di kayu salib adalah penderitaan yang hina. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Justru dia menanggung dosa manusia. Alanima turpukon. Nas ini adalah perkataan Yesus yang hendak meluruskan pemikiran-pemikiran demikian. Agar jangan berprasangka buruk terhadap orang-orang yang malang. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus malah memutar. Dirimu dulu selidiki. Unang jotor ida halakan. Namar dosa do halaki. Tapi Yesus arahkan dirimu dulu selidiki. Bukan lebih baik dirimu dari orang-orang yang lebih susah darimu. Belum tentu karena kau lebih baik. Jangan-jangan dia lebih baik. Karena itu daripada saya dipaidaidaho halak dungi di rimang-rimangi ho ahadonaeng salani lebih baik. Lihatlah dirimu sebagai orang yang berdosa. Bapak Ibu, pada waktu itu ada kejadian orang-orang Galilea yang dihabisi oleh Pilatus. Ketika mereka mempersembahkan korban di bait Allah, bayangkan ketika mereka beribadah, mempersembahkan korban. Disitulah Pilatus datang menghabisi. Karena diduga orang-orang Galilea ini bermaksud ingin memberontak. Dan yang lebih sadisnya dihabisi, setelah itu darahnya dicampur ke daerah hewan yang menjadi korban persembahan. Artinya itu adalah kekejian yang sangat, kemalangan yang sangat. Hira disarupahono ton nama jolma itu hewan persembahan nih, kira-kira demikian. Nasibnya sama. Darahnya dipersembahkan menjadi korban bakaran. Lalu adalah orang yang membawa berita ini ke Tuhan Yesus. Karena berita itu waktu itu langsung tersebar. Tidak disebutkan apa maksud dia bercerita
atau menyampaikan berita ini pada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang melihat jauh ke dalam hati manusia bisa langsung mengerti apa isi hati si pembawa berita. Ketika dia mau menyampaikan itu pada Yesus, dia mau mengatakan, lihatlah Tuhan nasib orang yang berdosa itu. Dan dia mau mengatakan juga bahwa saya ini lebih baik dari mereka yang menghadapi musibah itu. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang dilihat Yesus ada di dalam hati si pembawa berita, seolah merasa dia lebih baik daripada orang yang kena musibah. Ini yang disebut dengan, kalau bahasa sekarang, sombong yang terselubung. Jadi sombong itu bukan berarti harus dalam bentuk kata-kata yang terang-terangan. Tarida siapa kateona, gijang rohana, atau dalam sikap, atau dibusungkan dadanya, pardalana tarida. Tapi rupanya ada sombong yang terselubung. Dia contoh sombong yang terselubung, kalau orang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Di ida dong anak. Di rohana. Torahama binotom. Hubot wadow. Nasimu donan nadinggan. Itu sombong terselubung. Atau ketika orang bersikap remeh pada orang lain. Ia tuh si A. Ala songona mantap penampilannya. Burjui mana makatai. Tapi kepada orang yang B kelihatannya penampilannya lusuh. Ngomongnya remeh, nada bicaranya menunjukkan tidak hormat. Itu sombong terselubung. Demikian juga orang yang maunya hola di mana-mana pindah BG-BG. Imana masa itu, imana sudiaka rohani jolma. Maunya perhatian hanya pada dia. Perkataannya lah terus yang harus didengarkan. Itu sombong terselubung. Dan ini adalah hal-hal yang tanpa kita sadari mungkin bisa menggoda kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga orang monosai di pahata-hata donganna. Orang-orang yang sedang terlibat dalam pembicaraan, dalam membicarakan orang lain. Itu juga secara psikologis bisa disebut sebagai sombong terselubung. Mereka berbicara, ai kurang bijak. Ai hurang doh huida bijaksana ni amatai. Tapi ketika dia mencela, itu orang kurang bijak. Ahado neng dohonon na taringo tu dirina. Dang songonau, molo au bijak. Itu begini. Tidak seperti saya, kalau saya sebaliknya. Dan ternyata Tuhan sangat tidak menyukai itu. Alanima, Yesus di dalam nas kita ini dengan tegas menghardik orang itu. Berhenti. Kau pikir kau lebih baik dari orang itu? Bahkan Tuhan Yesus katakan, kalau engkau tidak bertobat dari dosamu, maka kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa pengajaran iman atau pengajaran moral dari nas ini yang dapat kita lihat? Ada 3 yang saya kutip. Pengajaran moral dan iman dari nas kita ini. Yang pertama adalah berempatilah dengan penderitaan orang lain, setidaknya dengan cara tidak ikut menyebar-nyebarkan berita penderitaan orang lain. Berempatilah dengan penderitaan orang lain, setidaknya dengan cara tidak ikut menyebar-nyebarkan berita kesusahan mereka. Boy do tahe tabayakon au surah di zamanon adong sosmed, adong Facebook. Kita bayangkan apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh si pembawa berita na mga lualu Tuhan Yesus nakining. Saya pikir mungkin dia tidak jauh dari apa yang terjadi sekarang. Dia rekam apa yang terjadi dengan orang Galilea itu, dia sebarkan, lalu dibuatlah tagline, hashtag sorotan, pemula, FB Pro, dan lain sebagainya. Tanpa memikirkan perasaan si korban. Dan itu banyak sekali Bapak Ibu terjadi. Dan kita juga pasti sering dengar keresahan ini. Bayangkan
Kadang-kadang orang sudah mendekati ajal, sudah kritis, sudah susah bernapas, satu-satu napasnya. Tapi orang banyak yang tega masih untuk menyebar-nyebarkan itu. Ataribaema, dia sudah tenang. Di Paula Songona bersimpati. Tapi sama seperti yang Yesus katakan kepada si pembawa berita, yang kau lakukan mungkin seolah-olah bersimpati, tapi Tuhan tahu apa yang di dalamnya. Di balik simpati bisa jadi mencari keuntungan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam dunia ini, di dalam interaksi kita, begitu perlunya kepekaan sosial dalam segala hal. Termasuklah dalam hal bersosial media. Ada hal yang patut untuk disebarkan, tapi ada yang tidak patut. Apa rumusnya? Mana yang patut dan tidak? Saya pikir firman Tuhan yang menjadi jawaban. Tuhan Yesus pernah berkata, jangan lakukan kepada saudaramu sesuatu yang kamu tidak hendaki orang lakukan padamu. Kalau kita di posisi itu memangnya mau diperbuat orang seperti itu. Karena itu nas ini yang pertama menunjukkan berempatilah. Tapi kalau kita tidak bisa menolong, minimal jangan menyebarkan penderitaan orang lain. Tapi lebih baik doakanlah mereka yang menderita itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kedua dari nas ini yang mau kita lihat adalah apa yang dialami seseorang rupanya tidak selalu mencerminkan kebaikannya atau kejahatannya. Apa yang dialami seseorang bukan selalu mencerminkan kejahatan atau kebaikannya. Bapak Ibu, dalam konsep berkat pasu-pasu, kita mengimani bahwa Allah memberkati siapapun yang ingin Dia berkati. Allah memberi kepada siapapun Dia ingin memberi. Seseorang mungkin yang lebih sukses, lebih baik ekonominya, bukan berarti dia lebih baik di hadapan Tuhan dari mereka yang lebih lemah ekonominya. Setuju dohita di sini? Iya. Tetapi itu adalah memang Allah yang ingin memberi padanya. Dan kebaikan kita tidak otomatis membuat kita menerima terus hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Mungkin bisa timbul pertanyaan, kalau gitu untuk apa kita baik? Kalau tohnya matahari yang sama diberikan Tuhan pada orang yang baik dan orang yang jahat. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi ada firman Tuhan yang lain berkata, bahwa Allah sayang dan kasih dan berkenan pada orang-orang yang takut akan Dia dan yang setia melakukan perintahnya. Karena itu kita berbuat baik bukan terutama supaya kita menerima berkat Tuhan, tapi kita berbuat baik terutama adalah agar kita ini beroleh keberkenanan Allah. Agar Allah itu berkenan pada hidup kita. Agar ketika kita berdoa, Allah itu berkenan mendengarkan doa kita. Agar ketika kita datang, Allah itu berkenan menyinari kita dengan wajahnya. Dan itu yang paling penting. Orang Israel, ketika mereka berdosa, Nabi Amos katakan, Allah bilang, "Lau hamusya joloku, pergi kalian, aku tak suka mendengar nyanyian dan doa-doa kalian." Itulah bila Allah tidak berkenan. Dan itu yang paling penting bagi kita. Selain dari berkat Tuhan, yang terutama adalah kalau Allah ini berkenan pada hidupku, maka semuanya hidupku tidak ada sia-sia. Tapi kalau Allah tidak berkenan, bagaimanapun hebatku di dunia ini, maka semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga sebaliknya. Hal yang susah, hal yang pahit yang dialami oleh seseorang bukan berarti karena kejahatan atau dosa seseorang. Dalam Yohanes 9 ayat 2-3, murid-murid Yesus melihat ada orang yang, mohon maaf, buta dari lahirnya.
Kemudian murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, siapakah yang berdosa? Orang yang buta sejak lahir ini atau orang tuanya?" Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Bukan karena dosa siapa-siapa, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi ada pun sesuatu yang susah, yang pahit bukan adalah sering terjadi karena ada sesuatu maksud Allah. Dan di sini luar biasa firman Tuhan, perkataan Yesus, karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Bapak Ibu, saya teringat, saya pernah dulu magang di Hepata kira-kira 2-3 bulan. Ada satu keluarga yang saya lihat tunanetra. Dan keluarga ini memiliki seorang bayi. Saya berkunjung ke rumahnya. Bapak Ibu, saya betul-betul takjub. Saya lihat ada popok yang dilipat di keranjang, sekumpulan popok terlipat rapi. Mohon maaf, tunanetra. Saya juga melihat sudah ada bubur untuk ibu yang baru melahirkan. Saya juga melihat rumah itu bersih. Dan apa yang ada di pikiran saya pikir betul-betul saya di situ bersaksi. Saya melihat pekerjaan Allah yang besar melalui kehidupan mereka. Semua bisa berjalan. Dan melalui kehidupan suami istri yang tunanetra yang ada di Hepata itu, kita melihat gak ada yang bisa melakukan ini kalau bukan karena Tuhan yang bekerja melalui mereka. Demikianlah banyak hal mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan. Karena itulah ketika engkau diberkati, jangan ada perasaan sombong seolah-olah aku lebih baik. Ketika engkau lebih pintar, jangan merasa seolah-olah aku lebih baik, lebih hebat. Dan sebaliknya, ketika kita melihat orang yang tidak seberuntung kita, jangan hakimi, jangan remeh, apalagi berprasangka buruk. Karena apa yang dialami seseorang tidak mencerminkan kejahatan atau kebaikannya, tapi semua adalah atas izin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu saudara-saudari, dan yang terakhir yang mau kita lihat dari nas ini adalah disebut kita semua berdosa dan harus segera bertobat. Itu perkataan Tuhan Yesus 2 kali. Dia keras ingatkan si pembawa berita, kau berdosa, kalau engkau tidak bertobat maka engkau akan binasa. Bapak Ibu saudara-saudari, ya demikianlah kita. Semua kita adalah orang berdosa. Dan sebagaimana Paulus di Roma, di kitab Roma katakan, semua orang berdosa dan semua kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ada satu perintah Yesus yang mendesak di sini. Mendesak sifatnya. Amanginang, remaja Naposo Bulung. Segeralah bertobat. Minggu ini adalah minggu-minggu Passion. Minggu Passion biasanya dalam tradisi gereja adalah masa di mana seorang mengingat penderitaan Yesus, tapi sambil juga kita menyesali dosa kita dan memohon keampunan dosa kita. Masa Passion adalah salah satu masa yang terbaik untuk seseorang melatih diri, mengubah dirinya menjadi lebih baik. Dan firman Tuhan mengajak kita untuk bertobat. Pertanyaannya adalah, apakah arti bertobat? Apa bertobat? Kalau kita lihat di Alkitab, setidaknya ada 2 arti bertobat. Arti pertama adalah bertobat berarti menjadi percaya sungguh-sungguh pada Yesus Kristus. Dan menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Itulah arti bertobat yang pertama. Ayat-ayat Alkitab mengatakan, bertobatlah maka engkau akan diselamatkan. Bertobatlah maka engkau akan hidup yang kekal. Itu berarti bertobat dalam arti percayalah pada Yesus. Sebab dialah satu-satunya jalan keselamatan kita.
Dan pertobatan seperti ini terjadi satu kali dalam hidup kita. Saat kita karena Roh Kudus memutuskan, saya hanya percaya dan mengimani Yesus Kristus. Itu sekali terjadi. Bertobat yang kedua adalah dalam arti berbalik meninggalkan dosa-dosa kita. Metanoia, ada perubahan sikap. Itu arti bertobat yang kedua. Dari yang tadinya mungkin adalah seorang yang gemar berbohong, menjadi meninggalkan bohong. Dari yang tidak hormat kepada orang tuanya, menjadi hormat. Dari yang tidak mau membayar utangnya dan melupa-lupakan, membayar utangnya. Dari yang sering meninggalkan doa, menjadi mendisiplinkan hidupnya dalam doa. Itulah bertobat yang kedua. Dan bertobat yang seperti ini kita lakukan setiap hari. Bahkan setiap kita berdoa. Maka kalau kita berdoa selalu ada kata, ampunilah Tuhan dosa kami. Karena kita ini menyadari bagaimanapun upaya kita selalu ada jatuh bangun. Tapi kita berdoa, memohon keampunan setiap hari sekaligus juga memohon kekuatan. Biar mampu aku Tuhan untuk bisa teguh melakukan yang baik ini. Dan ini yang Yesus inginkan ketika disebut bertobat. Percaya pada aku dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua adalah berbaliklah, berubahlah dari sikap-sikap, dari cara hidup yang tidak ku kehendaki. Bapak Ibu, dan topik minggu kita adalah bertobat agar tidak binasa. Di Hata Batak dido, Paubaroha asa unang mago. Ini adalah seruan yang mendesak, yang tidak bisa ditunda-tunda. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita melihat diri kita. Tentu ada cara hidup. Tentu ada penyakit-penyakit berupa sikap yang tidak baik, yang mungkin melekat dalam diri kita, yang selalu kita bawa-bawa. Atau mungkin kita datang ke gereja ini, tapi hati kita masih bertanya, betulkah Yesus adalah Tuhan? Bisa jadi ada yang masih perlu pertobatan jenis pertama. Bapak Ibu saudara-saudari, nas epistel tadi begitu indah dan luar biasa. Yesaya 55 ayat 7 tadi disebut. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, maka dia akan mengasihinya dan Allah memberi pengampunan dengan limpahnya. Ternyata Tuhan kita itu menunggu ada perubahan, ada pertobatan. Dan waktu untuk bertobat itu hanya ketika kita hidup. Bapak Ibu, setelah kita pergi meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Kita ini bukan memegang iman seperti agama atau kepercayaan yang menyebut bahwa malusa halak na tua-tua, moding, boy dotang yang ni, yanak koni, paluaho ni mana. Kita bukan seperti itu. Atau yang mengatakan bahwa doa bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Kita bukan seperti itu. Anugerah itu memang tidak terbatas. Tetapi masa hidup kita ini yang terbatas, ada limitnya. Dan pertobatan adalah pada waktu selagi kita masih ada di dunia ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita jangan mau lengah dan digoda dan dibodoh-bodohi oleh iblis. Iblis sering sekali membodoh-bodohi kita agar kita menunda-nunda pertobatan, mengabaikan dosa kita. Iblis katakan masih ada waktu, engkau masih muda, apalagi fokuslah pada pekerjaanmu, fokuslah pada karirmu, fokuslah pada keluargamu. Atau mungkin iblis katakan, itu penjahat yang di samping Tuhan Yesus juga ketika sudah mau meninggal kok
Baru dia bertobat dan Yesus katakan engkau akan ada bersamaku di paradiso. Karena itu tunggulah nanti ketika sudah sakit keras. Kalau ada waktu. Tapi tadi di awal kita sudah melihat musibah dan kemalangan bisa terjadi kapan saja dan tanpa kita duga. Belum tentu ada waktu. Karena itu mari kita setiap hari mengaku dosa kita. Mari kita berkomitmen untuk mengubah diri menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita terlalu sering dalam kehidupan kita berkarya, bekerja dan bekerja, tetapi hampir tidak punya waktu untuk diam dan mendengar Tuhan, untuk bersama dengan Dia, mari kita mulai itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, bekerja, beraktivitas, suatu saat percayalah kita akan menemukan bahwa tubuh kita ini lemah dan ada batasnya. Selagi kita masih segar dan sehat, mari kita terus berkarya, tapi terus juga punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Punya waktu untuk terus bernyanyi baginya secara pribadi. Untuk bergaul dengan firman-Nya. Untuk dekat dengannya. Bila ada iri, takut, benci, dendam, jangan keraskan hati kita, buang itu. Sotungian non, nama baik kita, gabe, mago. Itu yang membuat kita binasa. Tetapi Allah sungguh-sungguh mengasihi kita dan kita tahu itu. Karena itu firman Tuhan menyerukan pada kita, selagi ada kesempatan, maka berbaliklah kita semua. Dan masa-masa pasion adalah masa yang sangat baik untuk kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan penderitaan Yesus, sambil juga kita melatih diri kita untuk melakukan apa yang baik. Kalau kita selama ini rasanya hidup ini tidak sah kalau tidak ngata-ngatain orang lain, dong dosongoni, rasanya kalau mengatakan orang lain energinya tambah, tinggalkan itu, jauhi bila perlu pergaulan yang demikian. Lalu pulang kembali ketika kita sudah kuat dan bawa dia ke jalan Tuhan. Tuhan yang memberkati kita dan yang memampukan kita menjadi pelaku firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas berkat, penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk kami bersama-sama memuji Tuhan dan belajar tentang firman-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, firman-Mu pada hari ini menegur kami, untuk kami melihat diri kami sebagai orang berdosa, dan untuk kami mengubah diri kami, untuk kami bertobat. Ya Allah, Engkau tahu jelas setiap hidup kami. Mungkin kami bisa menyembunyikan dosa kami di hadapan orang lain, tetapi di hadapan-Mu tidak ada dosa kami yang tersembunyi. Dan Engkau tahu Tuhan, betapa kami sering terjatuh ke dalam kejahatan, pikiran-pikiran yang buruk. Karena itu kami berdoa padamu, ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menguatkan kami dan memampukan kami untuk kami memutuskan, kami mau bertobat, kami mau berubah. Ya Allah, firman-Mu juga berkata, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau bukan karena Bapa yang menariknya. Karena itu Tuhan, tariklah kami dari kegelaman dosa. Bawa kami kepadamu agar hidup kami tidak sia-sia. Dan kami beroleh selamat daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami dalam 1 minggu ini. Apapun aktivitas yang kami kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah dimanapun berada. Secara khusus saudara-saudara kami yang di minggu lalu terkena banjir bandang di Parapat. Tuhanlah yang menguatkan. Tuhanlah yang kiranya memberikan kepada mereka, saudara-saudara kami, rejeki untuk mereka bisa bangkit kembali, bangun kembali, menapaki hidup di hari depan. Tuhan juga berkati Tuhan
sinode distrik yang akan berlangsung besok. Biarlah Tuhan hadir dalam sinode itu dan membimbing setiap sinodestan agar apa yang baik dan agar apa yang membesarkan nama Tuhan, itulah yang menjadi hal-hal yang akan dilakukan oleh distrik kami. Dan berkati seluruh pemimpin gereja kami Tuhan, berkati Parhalado, semua jemaat dari yang kecil sampai yang lansia. Biarlah kami semua dalam perlindungan kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Amin.